Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, dan kita masih di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu untuk sore hari ini, dan tema kita masih yang sama mengenai memahami arti ikhlas bersama dengan Bapak Al-Ustadz Zulfahmi Siregar tentunya, dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah tentunya. Nah, sebelum ke pertanyaan ibu-ibu, mungkin ini ada satu dikit pertanyaan Pak Ustadz. Berarti kalau ikhlas itu kita artinya tanpa pamrih untuk menolong orang. Nah, kalau kita ada pamrihnya berarti itu bukan termasuk ke dalam ikhlas itu sendiri, itu seperti apa Pak Ustadz? Ya. Jadi kalau merujuk dari ayat tadi, kalau seandainya ada campuran di situ, tidak murni ya, yang kita lakukan itu tidak semata-mata kita lakukan karena Allah, itu berarti tidak ikhlas. Ya. Tidak ikhlas. Tapi biasanya manusia itu menginginkan imbalan Pak Ustadz hal tersebut, kebaikan yang ingin diberikan. Masih dalam tahapan yang wajar. Nah, maksudnya gini, ada tingkatan ikhlas itu juga kan 3 tuh. Ya. Yang pertama adalah ikhlasnya orang awam. Jadi ikhlasnya orang awam ini adalah ketika dia melakukan satu amalan, dia berharap dunia. Maksudnya gini, kita menolong orang, kita bantu tetangga, berharap dia membalas bantuan itu. Maksudnya ibu-ibu misalkan membagi makanan lah ke tetangga gitu ya Bu ya. Ibu berharap balikannya itu, piring yang dikembalikan itu ada isinya. Ada isinya aja. Ya, kalau seandainya pun tidak dibalikan, tidak diisi orang kan ya tetap itu sudah kita kasih kan. Ya. Jadi ikhlasan. Jadi ini namanya apa? Ikhlasnya orang awam. Oke. Ya, itu satu tingkatan. Ikhlas yang kedua adalah ikhlas orang yang khusus. Orang khusus ini artinya dia melakukan satu amalan, kemudian dia berharap supaya dapat balasan dari amalan itu. Misalkan dia melakukan sholat tahajud ibu atau sholat duha. Salah satu fadilah dari sholat duha adalah dimudahkan rezeki. Nah, dia memohon itu masih tahap diperbolehkan. Diperbolehkan. Khusus nih. Nah, yang tingkatan ketiga ini yang istimewa. Yang ikhlasnya orang khawasil khawas. Nah, ini biasanya amalannya, cara amalnya orang-orang yang para nabi, para ulama. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi Bu. Jadi dia semata-mata melakukan amalan itu murni Allah yang mengatur semuanya. Pokoknya dia lakukan semuanya. Oke, berarti manusia belum ada yang tingkatan yang ketiga? Yang ketiga ada. Itu para nabi kan manusia. Oh iya, betul. Oke, baik. Para nabi itu manusia. Cuman levelnya mereka nabi dengan kita manusia awam itu tadi. Berarti kita tingkatan ikhlasnya itu mungkin tingkatan awam tadi. Nah, mungkin masih minta balasan Bu ya. Nah, tapi itu masih normal, masih biasa. Masih normal Pak. Oke, baik, kalau gitu boleh silakan ibu-ibu pertanyaan dari Majelis Taklim An-Nabah. Siapa yang pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Pak Ustadz, bagaimana kita bisa melatih diri untuk lebih ikhlas dalam segala tindakan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ada KPA-nya tapi tetap gemetar ya Pak Ustadz ya. Nah. Ya, terima kasih Bunda. Dengan Bunda siapa Bun? Ibu siapa tadi namanya? Ibu tadi tidak perkenalan masalahnya. Ibu Nur Azidah, makasih pertanyaannya Bunda. Jadi melatih diri supaya ikhlas ini dibilang mudah, boleh bisa dibilang mudah. Karena tergantung orangnya, tergantung individunya. Orang sudah terlatih dengan kebiasaan ikhlas ini, cirinya gini, kalau ciri orang ikhlas ini, tak mau dipuji. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, tidak butuh pujian orang, pokoknya dia lakukan saja. Ini makna ikhlas itu kan gitu. Jadi kalau sudah terlatih seperti itu, membiasakan diri seperti itu, pokoknya lakukan saja. Murni semua yang kita lakukan itu hanya mengharap dari Allah.
bantu orang kah itu, mau perkara ibadah kita langsung kepada Allah, mungkin sholat misalkan ya, zakat, infak atau puasa gitu. Ya puasa sunnah Senin Kamis, tidak usah pula kita nak siar di tetangga kan. Hari ini ambo puasa Senin Kamis loh bu, tidak mungkin kan. Itu pokoknya puasa sunnah, amalkan, lakukan saja gitu. Nah itu kalau udah biasa melatih itu tanpa pamrih dari siapapun, semata-matanya Allah. Lakukan itu yang namanya melatih diri. Kalimatnya ikhlas ini paling mudah diucapkan. Ikhlas. Iya, saya ikhlas. Ikhlas. Ya, tapi praktik melatih diri yang seperti itu, ya bisa kita sendiri yang melatih. Yang tadi kan saya sebutkan 3 tingkatan orang ikhlas tadi. Kalau awam tadi berarti dia sekedar melakukan sesuatu apapun amalan itu bentuknya, baik amalan itu kepada Allah, maksudnya seperti sholat tadi. Kalau hablum minan nas berarti membantu orang misalkan, atau apalah berbagi menolong ya. Dengan manusia nama hablum minan nas, butuh balasan. Dia berharap betul dibantu, dibalas, dikembalikan balasan itu. Itu namanya ikhlasnya orang awam. Jadi itu ya, tapi itu tidak masalah, masih diperbolehkan. Tetap dapat pahala tapi. Tidak dapat pahala. Yang salah tuh ketika muncul riaknya. Nah, yang melatih ini yang susah. Ketika kita melakukan, kadang berharap kita dapat pamrih. Tadi kita lah bantu dia traktir misalkan, ibu pergi kondangan misalkan. Itu teman-teman keliling dengan kawan nih kawan. Traktir lah kawan-kawan segala macam. Tapi minta balasan, minta dibalas nanti kalau kita pergi jalan. Misalnya jadi pamrih namanya. Mestinya kalau melakukan sesuatu tanpa pamrih. Pokoknya lakukan saja. Begitulah. Jadi makanya amalan ikhlas ini murni amalan hati. Jadi yang tahu ikhlasnya itu adalah kita dengan Allah. Teman kita ini tidak tahu. Tidak akan ada yang tahu ikhlas kita apa enggaknya. Kalau di lisan ini bisa jadi manipulatif, menipu, bisa bohong. Saya ikhlas nih. Ikhlas bu. Belum tentu. Jadi kalau sudah ini dia dengan Allah. Nah, latih aja begitu bu. Jadi ibu mau sholat nih mau begini. Karena menyiasati tipuan-tipuan setan iblis ini yang susah. Khatri ala qalbil bashar. Yang terlintas di hati manusia. Kita sudah ikhlas tadi. Ini berangkat ke masjid, rumah dengan masjid dekat rumah tuh. Kita pergi tanpa ada niatan supaya dilihat orang, supaya dipuji mertua misalkan. Ini kan ada mertua mungkin supaya disayang mertua, supaya dibilang saya ini ahli ibadah misalkan, macam-macam kan niat orang kalau melakukan ibadah nih bu. Jadi tidak ada sama sekali, udah murni tadi perginya. Cuman pas di masjid melintas dia ala hotrikot bil basar. Bisikan setan di hati. Terlintas di pikiran. Ini yang berbahaya. Jadi tidak ikhlas. Jadi muncul dia ada sum'ahnya, ada riaknya, takburnya. Ini yang perlu dijaga. Oke, baik Pak Ustadz. Kita iklan dulu Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya. Baik pemirsa tetap bersama kami di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu.